Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Polda Kepulauan Riau menggelar apel Kasatwil Polda Kepri tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri pada Rabu 10 Desember 2025. Apel ini dipimpin oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin. Apel Kasatwil tahun ini mengusung tema transformasi Polri yang profesional untuk masyarakat, menegaskan pentingnya pembaruan kinerja, modernisasi pola layanan, serta peningkatan kapasitas personel dalam menjawab tuntunan zaman. Apel ini menjadi momentum penting untuk menguatkan arah kebijakan konsolidasi nasional Polri dalam menghadapi perkembangan teknologi, dinamika media sosial, dan tantangan layanan publik di era digital. Di dalam sambutannya, Kapolda Kepri menegaskan bahwa perubahan teknologi membawa dampak besar terhadap pola kerja dan komunikasi masyarakat. Seluruh anggota Polri dituntut lebih adaptif, responsif, dan tidak reaktif terhadap isu-isu publik. Kapolda Kepri juga menekankan optimalisasi fungsi Pamapta, layanan call center 110, serta analisis intelijen sebagai garda terdepan respon cepat kepolisian, penguatan pengawasan internal, peran Babin Kamtibmas, serta transparansi penanganan aduan masyarakat yang menjadi prioritas utama. Kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi dari Irwasda, Ketua HIM PSI, Kabid Propam, Dirkrimum, Kabid Humas, dan Dir Intel yang menyampaikan analisis komprehensif terkait disiplin anggota, psikologi massa, strategi komunikasi publik, penanganan unjuk rasa hingga pola provokasi dan mitigasi. Setelahnya dilanjutkan dengan TGF atau Tactical Floor Game untuk menyamakan persepsi antar fungsi, serta menguji kesiapan jajaran dalam menghadapi skenario pengamanan aksi unjuk rasa dan potensi kontingensi lainnya. Melalui TFG ini, pimpinan operasi dan lapangan dapat menyelaraskan langkah, memperjelas tugas masing-masing fungsi, serta melatih kemampuan pengambilan keputusan secara tepat dan terukur. Metode ini juga membantu peserta memahami dinamika eskalasi massa serta pola koordinasi lintas fungsi. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat di lapangan Bayangkara Polda Kepri sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika unjuk rasa. Dilaksanakan ikrar Ksatria Bayangkara yang menjadi simbol komitmen moral Polri dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta pengabdian kepada negara dan masyarakat. Apel Kasatwil Polda Kepri tahun 2025 menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat kesiapan personel dalam menghadapi tantangan keamanan modern, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh reformasi Polri menuju institusi yang modern, humanis, responsif, dan akuntabel. Dari Humas Polres Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Lamandau melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta Yayasan Patmos Lamandau. Kegiatan kemanusiaan ini diwujudkan melalui penyerahan paket sembako kepada warga yang membutuhkan dan pihak yayasan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Lamandau melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat serta Yayasan Patmos Lamandau. Kegiatan kemanusiaan ini diwujudkan melalui penyerahan paket sembako kepada warga yang membutuhkan serta pihak yayasan. Dan berikut liputan selengkapnya. Personel Satres Narkoba mendatangi lokasi penerima bantuan dan menyerahkan paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, serta bahan makanan lainnya. Penyerahan dilakukan secara langsung untuk memastikan bantuan tepat dengan sasaran. Kasat Narkoba Polres Lamandau AKP Ferry Endro Priyawanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud empati jajaran Satres Narkoba sekaligus komitmen Polri dalam pendekatan diri kepada masyarakat. Pihak Yayasan Patmos Lamandau menyambut baik kegiatan tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Lamandau atas perhatian yang ia berikan.
Melalui kegiatan bakti sosial ini, Satres Narkoba Polres Lamandau berharap hubungan harmonis antara Polri dengan masyarakat semakin terbangun, serta tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigda Paula, Bid Humas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polda Sulawesi Utara menggelar wisuda Purna Bakti personel Polri periode November 2025 sampai dengan November 2025. Dari pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital Terrestrial 34 UHF. Saya Bribda Joy Shunika, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam presisi. Halo Sobat Polri, hari ini Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025 di Polda Sulawesi Utara telah dilaksanakan Wisuda Purna Bakti PNPP, sebuah kegiatan sebagai bentuk penghormatan kepada para pegawai negeri pada Polri yang telah menyelesaikan masa pengabdian mereka. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat utama dan keluarga serta seluruh personil yang memberikan penghormatan terakhir atas dedikasi para Purna Bakti. Acara wisuda Purna Bakti ini dilaksanakan di Mapolda Sulawesi Utara. Diawali dengan syukuran di Aula Catur Prasetya, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan di lobi lantai 1 Mapolda Sulawesi Utara pada Rabu 10 Desember 2025. Wisuda dan pelepasan dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Rocky Herilangi, dihadiri oleh Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono, para PJU Polda, Bayangkari, anggota, dan PNS Polda Sulawesi Utara yang sudah memasuki masa Purna Bakti bersama keluarga. Acara ini bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan antara purnawirawan bersama keluarga dengan personel Polri yang masih aktif sebagai generasi penerus. Adapun jumlah personel Polri yang memasuki masa Purna Bakti periode November 2024 hingga November 2025 sebanyak 145 personel dengan rincian 129 anggota Polri dan 16 PNS Polri. Kapolda berharap personel yang Purna Bakti dapat mengabdi terus di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung program-program pemerintah, menjadi motivator, contoh, dan teladan yang baik serta tetap menjaga komunikasi yang harmonis dengan institusi kepolisian. Satu persatu wisudawan menerima tanda penghargaan dan kenang-kenangan sebagai wujud apresiasi atas loyalitas dan kontribusi mereka dalam mendukung pelaksanaan tugas di organisasi Polri. Suasana haru tampak ketika para Purna Bakti menerima ucapan terima kasih dari pimpinan dan rekan kerja yang selama ini bersama dalam menjalankan tugas.